Next, untuk materi web programming itu kan adalah CSS basic ya. CSS basic itu apa, serta CSS itu apa, kita akan bahas selanjutnya. Oke, untuk CSS sendiri, CSS itu sebenarnya kepanjangan dari Cascading Style Sheet, digunakan untuk mengatur tampilan elemen dalam bahasa markup. Nah, bahasa markup itu ya contohnya kalau teman-teman tahu itu yang HTML. Nah, sebenarnya HTML sama CSS itu memiliki keterikatan yang erat, dalam arti sebagai contoh begini. Kalau HTML itu merupakan penanda dasar. Nah, CSS ini digunakan untuk mengubah si tampilan penanda tersebut. Intinya seperti itu. Jadi HTML sama CSS nggak bisa dikatakan mereka sama, tapi HTML dan CSS itu memiliki keterikatan yang erat kalau kalian pengen bikin suatu website. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya penanda tab P. Nah, tab P itu mana tab paragraf ya. Nah, kita pengen setiap paragraf itu akan memiliki tulisan yang berwarna font biru serta tulisannya dicetak tebal. Nah, bagaimana cara bikin kita style atau tampilan seperti itu? Maka ini adalah contoh yang paling sederhana. Ini kita akan gunakan tag style dan kita tandain select. Dalam CSS kita harus menandain tag mana yang mau dirubah. Nah, tag mana yang mau dirubah ini namanya selector. Nah, terus kalau yang di sini ini namanya property. Jadi tag selector P kita akan ngatur warnanya biru serta ukuran teksnya itu jadi bold atau dicetak tebal. Itu kalau secara customnya seperti itu. Nah, tapi dalam prakteknya memang teman-teman bisa custom sesuai dengan kebutuhan, maunya bikin style kayak gimana. Nanti akan sangat banyak sekali style CSS dan kita juga gak akan mungkin bahas semuanya satu persatu, tapi kita akan nyoba gimana sih maksudnya styling itu kayak gimana. Oke. Nah, tipe dari suatu CSS itu sebenarnya ada tiga style. Yang pertama adalah inline style, yang kedua internal style, yang ketiga adalah external style. Nah, kayak gimana tiga-tiganya ini itu nanti akan kita bahas di start projectnya. Nah, ini adalah beberapa styling atau properti yang paling sering dipakai dan ini akan menentukan sekali tingkat suatu styling suatu pack itu sangat bagus atau enggak. Nah, tapi bukan berarti ini patokannya hanya ini aja gitu teman-teman ya, masih banyak sekali styling yang lain. Nah, yang paling sering dipakai yaitu contohnya adalah margin padding, color, terus background, ada juga font size, font family, font weight, text elegant, width. Nah, width itu ada kategorinya minimal width serta maksimal width. Terus ada juga height itu buat lebar sama juga. Nah, ada juga text decoration itu gimana, maksudnya kayak tulisan underline seperti itu. Nah, display itu paling sering juga, karena ini adalah properti yang paling sering digunakan, tapi bukan berarti ini saja gitu. Kalian harus tetap belajar serta melihat dokumentasi apa aja properti yang bisa digunakan. Next, untuk tipe CSS kita akan coba gimana prakteknya kalau kita pakai beberapa tipe CSS seperti ini. Nah, sebagai contoh kita akan mulai aja dari start project. Start projectnya teman-teman bisa bikin aja nama project baru ya. Kita akan bikin namanya latihan_css.html. Nah, di sini seperti biasa, karena kita mau bikin HTML berarti kita akan bikin strukturnya dulu. Struktur HTML terdiri dari head dan body. Nah, kalian bisa nambahin title latihan CSS. Nah, di sini sebagai contoh, misal teman-teman punya headingnya kayak berita terkini, terus ada juga
punya judulnya misal yang lagi tren sekarang, Valentino Rossi positif. Misal kalian punya berita seperti ini contohnya. Nah, kita juga punya tab paragraf. Nah, ini misal suatu berita atau tag suatu konten yang terdiri dari ada judul serta isi berita. Nah, kita pengen nih styling si berita ini bagaimana caranya. Misal ada kondisi-kondisi tertentu kita bisa praktekkan, terus styling si konten itu, misal warnanya, terus ukuran font seperti itu kalian bisa ngatur dengan menggunakan CSS. Nah, positif COVID. Nah, anggap contohnya beritanya seperti ini. Kita nggak usah bikin terlalu panjang, soalnya biar secara singkat aja dulu. Terus kita akan coba kita open. Nah, anggap seperti ini. Ini adalah contoh berita. Contoh konten berita kan biasanya berita ada judulnya, atau kita biar lebih agak keren juga kita kasih HR ya, biar ada garisnya. Nah, seperti ini kan biasanya konten berita seperti ini. Jadi ada subjudul, terus ada title-nya si judul sama isi dari judul tersebut. Nah, kita pengen misal kita pengen ngatur si nama si judul berita ini, kita akan atur warnanya jadi abu misal. Nah, tapi dengan cara inline style. Nah, gimana caranya inline style? Inline style itu dibikin di sini. Kita akan bikin atribut namanya atribut style. Nah, contohnya begini. Atribut style. Nah, propertinya apa? Propertinya misal kita pengen kan konten yang ini warnanya abu misal. Kalian bisa kasih color terus gray. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kalau kita save, kita akan refresh di sini. Nah, nanti kita lihat di sini judulnya akan sedikit berwarna abu. Nah, ini ada contoh sedikit dari inline style. Nah, kalau yang internal style bagaimana? Kalau yang internal style itu adalah suatu CSS yang berada di dalam file ini. Nah, bagaimana cara bikinnya? Cara bikinnya biasanya kita punya standar, yaitu kita akan bikin suatu tag style yang kita akan taruh di head ya. Nah, di sini kita akan bikin selektor yang pertama. Selektor itu apa? Selektor itu adalah tag mana yang mau kita akan atur si stylingnya. Nah, sebagai contoh misalnya ini kan warnanya hitam ya. Kita pengen si Valentino Rossi ini warnanya agak apa ya enaknya, agak biru contohnya. Kita pengen si Valentino Rossi nya agak biru. Nah, kita akan atur judul berita ini, kita bisa atur dia ini tergolong di tag mana. Kita selektor dulu. Misal di sini adalah tag H3, berarti kalian ketik H3 terus kurung kurawal seperti ini. Nah, kita akan atur misal pengennya dikasih warnanya adalah blue. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kita ngetiknya adalah propertinya apa, terus value propertinya apa. Jadi secara logika kalian bisa menggambarin bahwa seluruh tag H3 itu warnanya adalah biru. Color teksnya warnanya biru. Kalau kita save terus kita refresh,
oh sorry belum di save, kita refresh. Nah nanti di sini si styling judulnya juga akan berwarna biru. Nah terus bagaimana kondisinya kalau misal kita punya beberapa style, beberapa styling, misalnya si judul berita di sini selain dia berwarna abu, kita pingin dia agak maju ke sini, agak maju ke depan. Nah kalian bisa memanfaatin margin. Jadi kalian bisa memanfaatin margin. Sebagai contoh kita pengennya yang ini agak maju gitu ya, maka kita bisa pakai margin T2 tanda kutip. Karena ini margin left, kalian bisa tambahin margin left misal 10 px. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nanti kalau kita save ya dia akan sedikit maju stylingnya. Dan ini kalau di internal kalian bisa bikinnya seperti ini, bisa bikin misal propertinya ada 2 nih, berarti kalian bikin properti pertama terus titik koma, terus habis itu properti kedua, dan setelah itu setelahnya next sampai CSS sebanyak apapun yang kalian butuhin. Nah kalau yang di internal style, kalian bisa kasih setelah titik koma di sini kalian tambahin apa, misal si stylingnya H3 ini kalian pengen ada garis bawah. Nah kalian bisa tambahin yang namanya text decoration misal. Nah ini underline, maka kalau di save nah seperti ini. Jadi contohnya adalah si konten ini jadi punya styling underline. Nah ini kalau yang tipikal internal style. Nah ini tak kasih keterangan bahwa ini internal style, serta yang kayak gini adalah apa tadi saya agak lupa, inline style. Jadi ini inline style. Nah sebagai contoh seperti itu. Nah terus apa kelebihan sama kekurangannya si inline sama si style? Kelebihannya kalian bisa ngatur secara langsung sebenarnya. Jadi teman-teman bisa langsung yang mana sih butuhnya, yang mana butuh style yang mau diganti. Misal yang ini ya udah langsung aja di styling di sini. Nah tapi ini juga mempunyai kelemahannya gimana? Bayangin kalau ternyata ini kan hanya 1 pack nih yang perlu di styling. Nah bayangin ada 2 pack, ada 3 pack. Misal kalian mau ngetek lagi, ya kan? Kalau ngetek lagi dong capek kan? Makanya kita biasanya kecenderungan pakai yang namanya external style. Nah gimana external style? Kalau yang namanya eksternal ya, berarti ini adalah styling yang tidak berada di lokasi file ini. Jadi lokasinya di mana? Silahkan kalian bikin lokasi baru atau nama file baru yang di sana itu akan menyimpan styling si pack itu. Contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Misal kita punya styling CSS di luar ya, jadi kita akan bikin styling CSS di dalam folder asset. Nah di sini kita akan save, kita kasih nama style.css save. Nah sebagai contoh nih, kalau kalian perhatiin ini kan terlalu mepet ya, nah saya nggak begitu suka yang kayak gini. Saya pengen seluruh isi body agak masuk ke dalam seperti ini, maka kita bisa pakai padding. Nah si styling di si style.css saya pengen body itu dia padding left ini agak masuk, jadi saya pengen dia punya jarak dari yang kiri sama kanan px seperti ini. Nah kita kan sekarang punya styling ya si body. Nah
si styling si body ini, tag body ini kita akan load ke dalam latihan.css. Jadi yang awalnya styling ada di luar seperti ini, kita akan load di sini. Gimana caranya? Ya berarti kalian tinggal load pakai link. Nah, link di sini perhatiin ada atribut rel namanya style sheet value-nya. Jadi ini menandakan link ini adalah link untuk CSS, tipenya juga CSS. Nah, ref ini juga sama. Jadi ref itu untuk si lokasi file, sama seperti gambar contohnya. Kalau gambar kan kalian mengenal source, berarti source-nya ke lokasi gambar. Nah, kalau ini ke lokasi si style CSS. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya kan ada di set. Nah, berarti kalian bisa ketikkan seperti ini, set terus garing nama filenya. Nama filenya adalah style.css. Ketika kalian kasih style.css seperti ini, terus di save, maka kalau kita refresh, nah seluruh body, seluruh yang ada di body ini akan ada jarak sekitar 15 px. Nah, ini namanya padding. Kalian bisa mengatur jarak atau grid itu menggunakan padding sama margin. Nah, apa bedanya nanti akan kita bahas di next. Jadi inilah tipe-tipe dari styling. Ini external style. Ini adalah tipe-tipe dari si CSS. Jadi seperti kita tahu, tipe CSS ada 3, inline style, internal style, sama external style. Kalian jelas membedakannya di mana. Kalau inline itu ada di dalam tab, kita kasih atribut style. Kalau internal kita bikin styling, tapi stylingnya di dalam file ini. Nah, kalau eksternal kita bikin styling, tapi stylingnya berada di beda file. Itu adalah perbedaannya. Oke, sampai sini dulu. Kita akan next untuk bagaimana properti-properti yang sering digunakan. Seperti kita tahu bahwa CSS itu sangat banyak dan banyak sekali. Nah, yang paling sering dipakai itu adalah yang pertama, kalian harus paham, yaitu adalah margin. Margin itu apa? Margin itu ya adalah jarak antar kedua elemen. Ini ada contoh dari Bitri School, kalian bisa baca dokumentasi margin. Nah, margin itu adalah properti yang digunakan untuk membuat jarak antara elemen, dan itu di luar yang didefinisikan oleh garis. Nah, maksudnya gimana? Misal begini, kita kan ada 2 tag nih. Kita perhatiin di sini ada tag link 3 sama tag paragraf. Kalau nggak percaya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ada tag heading 3 dan tag paragraf. Nah, kalian pengen punya jarak dari kedua tag ini. Ini kan berbeda ya tagnya, berada di luar atau masuknya saling bersebelahan gitu. Nah, ini misal saya pengen bikin jarak, yaitu yang ini misal judul ini saya mau jarak dengan atasnya, dan atasnya ketemu dengan HR, bawahnya ketemu dengan tag paragraf. Nah, kalau misal si H3 di sini saya pengen mengatur margin bottom, misal margin bottomnya berapa, 35 px kita atur, maka saat di refresh dia akan memiliki jarak sebesar 35 px. Tapi diperhatiin, ini di luar dari tag itu, maksudnya di luar dari tag H3, tag heading 3 ini. Jadi kita nggak pakai di sini, nggak pakai BR gitu ya, nggak pakai break atau tag break, tapi kita pakai margin. Nah, ini contoh untuk margin. Nah, sedangkan margin sendiri ada 4, baik di sisi kiri atas, kanan, bawah, itu ada 4. Jadi adalah margin itu intinya adalah styling yang untuk mengatur jarak, tapi jaraknya itu berbeda elemen atau di luar elemen. Nah, itu untuk margin. Dan yang kedua,
margin itu terdiri dari 4. Oke, ini juga bisa kalian lihat di dokumentasinya, ada margin top, right, bottom, left. Kalian tinggal custom aja sesuai kebutuhan, pengennya yang mana, yang pengen dikasih margin. Terus untuk nextnya padding. Nah, apa kalau padding? Kalau padding itu adalah jarak ke dalam, maksudnya jarak suatu elemen tapi dengan elemen di dalamnya. Kita akan lihat dokumentasinya apa itu CSS padding. Nah, CSS padding digunakan untuk mengenerate jarak dengan jarak antara elemen konten. Ini di dalam any define border. Jadi maksudnya ini di dalam garis. Nah, di dalam konten garis itu gimana? Sebagai contoh begini. Sebagai contoh yang kita coba tadi adalah si body. Body ini kan di dalamnya ada 3 tag. 3 tag itu dalam arti adalah heading 1, AR, terus heading 3 sama paragraf. Nah, kita pengen memiliki jarak di dalamnya si body ke dalam, ini adalah padding top, ya kan? Nah, yang tak atur di contoh project tadi itu adalah kita mengatur padding dari body ini dengan kirinya serta kanannya. Oke, jadi seluruh yang ada di dalam tag body dia akan memiliki jarak sebesar padding yang diatur. Sebagai contoh begini, kita punya style tag body ya, kita akan atur padding topnya misal 35 px. Nah, sekarang kita lihat di tag body di sini kan yang paling atas adalah kita ketemu dengan H1 kan? Jadi H1 paddingnya ke dalam ini yang body ini dengan tag H1 ini akan memiliki jarak sebesar 35 px, 25 pixel seperti itu. Nah, customnya di mana? Customnya silahkan kalian sesuaikan, yang mana kalian pakai padding, yang mana kalian pakai margin. Nah, next untuk styling berikutnya itu yang paling sering dipakai adalah tipografi ya. Nah, tipografi itu gimana? Tipografi itu adalah yang terdiri dari color, font size, font family, font weight, sama text element serta text decoration. Intinya tipografi itu adalah styling yang berkaitan dengan font. Jadi kalau kalian pengen styling si font nih, contohnya kayak kita punya berita yang ini atau yang ini, kita pengen ganti tulisannya atau tipe fontnya, kalian bisa gunain styling yang ini, color, font size, font family, sama font weight. Terus gimana cara makainya? Contoh, kita akan lihat macam-macamnya nih. Contohnya kayak misal ini kan video kontras sekali ya, kita mau ganti dia ke colornya si apa namanya ini, Belize-Hole. Oke, Belize-Hole di material UI kalian bisa ambil flat color. Terus kita akan atur nih si judulnya H3 ini, kita atur colornya, jadi propertinya color ya. Nah, kalian bisa bikin value nya kayak gini, atau misalnya kayak spesifik RGB kalian bisa kasih kayak gini, paste. Nah, paste ini saya ambil dari sini, kalian bisa copy nih. Kalau kalian nggak begitu bisa milih warna, pakai aja flat color yang ada di apa itu di internet banyak. Nah, ini contohnya seperti itu. Terus saya mau atur, saya nggak suka ada margin, jadi saya coba komen dulu. Terus kalau di save, nah seperti ini kayaknya kalau text decoration, kalau si styling text decoration jadi itu adalah berkaitan dengan si underscore ya, underscore teman-teman. Jadi udah jelas lah gimana gunain si text decoration. Terus kalau font size gimana? Font size itu ya jelas, font size itu untuk ukuran si font. Jadi misal
di sini saya punya si judul itu mau kita ganti ukuran fontnya 18, contohnya begitu. Kurang besar, jadi kita mau coba 24 misal. Nah seperti ini, kebesaran enggak? Kalian custom aja sesuai kebutuhan besarnya seberapa untuk ukuran si judul ini. Nah kalau misal sudah cocok nih, oke segini. Nah kalian bisa gunain atribut property font size. Terus nextnya font family. Nah font family itu sebenarnya tergantung dari OS ya. Jadi kalau OS nya kalian Windows, nanti misal ketemu juga OS Linux, jadi ada beberapa font yang nggak bisa cocok. Tapi kita akan coba aja, karena saya pakai Windows harusnya mana dia font family, ada nggak font oke nih. Nah si font contohnya seperti ini, ada beberapa font kayak Times New Roman. Jadi kita pengen nih si judul ini kita kasih styling font family-nya Times New Roman. Jadi kalian ketik aja font family propertinya, terus untuk Times New Roman ya kita copy aja dari Witrissku Times New Roman seperti ini. Terus kita refresh, tidak berubah. Kenapa? Mungkin ada beberapa yang tidak cocok biasanya. Yang sering yang tak jumpain kalau nggak berubah itu ya karena biasanya fontnya itu nggak ada di OS atau oh ini kayaknya udah Times New Roman ya. Kita ganti sama yang agak lain aja. Kita ganti, misal kita mau pakai Arial, kita copy aja contohnya. Nah seperti ini. Jadi ini adalah dipakai buat ganti font atau ganti styling font pakai font family. Nah terus ada juga tadi font size, font family, terus font weight. Nah font weight itu apa? Kalau font weight ini jelas itu adalah buat mengatur ketebalan. Jadi sebenarnya banyak sekali pilihannya. Kalian bisa pakai bold, bisa pakai bolder seperti itu. Jadi intinya cuman biar tulisannya tebal aja. Kalau kita coba pakai bolder gimana? Kayaknya ini sudah tebal ya. Oke. Nah sebenarnya kayak gitu aja. Kalian bisa ngatur si font weight ini dari 100 sampai saya lupa berapa, 900 kalau nggak salah. Nah itu adalah untuk ngatur si ketebalan font. Itu kalian bisa pakai font weight. Nah terus kalau text alignment gimana? Untuk text alignment itu dipakai buat buat apa namanya, kalau misal kalian pengen tulisannya di tengah, di kanan, ataupun di mana, ataupun kalau misal paragraf justify seperti itu kalian bisa pakai text alignment. Oke seperti itu. Untuk tipografi yang paling sering dipakai ini adalah color, font size, font family, font weight, sama text alignment. Nah next untuk materi selanjutnya kita harus paham dengan width sama height. Nah width sama height itu apa? Kalau width itu dipakai buat styling panjang. Jadi panjang itu dalam arti adalah kalian bisa ngatur panjangnya ini sampai sini. Terus ada juga height itu untuk ngatur tinggi itu adalah panjang atau tinggi, itu yang dilihat dari sini. Ini mau kalian atur berapa pixel. Misal contoh nih, kita kan banyak tag paragraf nih. Nah tag paragraf di sini kan pendek ya.
maksudnya isi kontennya kan sedikit. Nah kita bisa contohin nih, kita kasih lorem. Lorem itu apa? Kalian bisa ketik lorem terus di tab. Nah kan ada tulisan yang tidak jelas gitu. Nah ini pak dipakai buat apa? Buat ngetes saja apakah panjangnya kita bisa atur. Nah misal si paragraf ini kita pengen panjangnya hanya setengah dari layar, atau kita mau panjangnya 300 pixel aja misal. Nah kalian bisa kasih di kita bikin di mana ya, di eksternal aja ya. Kita bikin di eksternal yang tab P, kita akan atur panjangnya itu adalah 400 pixel misal. Nah, saat di save nanti kita refresh, nah maka ini panjang ini adalah 400 pixel. Nah kalian bisa ngatur sih sebenarnya mau butuhnya berapa. Misal kalian pengen ngatur setengah dari apa namanya ini, layar. Nah kalian bisa ngatur menggunakan persentase. Jadi misal saya pengen paragraf ini setengah layar, save dulu. Oke, jadi ini akan berada di setengah layar. Terus judulnya ini supaya ada di sini, kita atur ya, si heading itu nggak usah kita kasih text arrangement center, kita komen aja, maka tampilnya seperti ini. Nah ini adalah si judul berita dengan mengatur si panjangnya. Kalau head gimana? Head ya sama untuk mengatur tingginya. Misal paragraf ini kalian pengen ngatur tingginya sampai mana gitu. Nah kalian bisa ngatur pakai si property head. Misal di sini cuma 10 px, kita lihat ya hasilnya gimana. Harusnya ini cuma 10 px. Nah kalian bisa lihat sih untuk memastikan tingginya berapa, besarnya berapa. Nah itu kalian bisa klik kanan, inspect, terus kalian arahin nih ke tag yang mana. Nah di sini kan kelihatan ya ada warna apa tadi, oranye sama biru. Nah jadi ini sebenarnya kenapa dia masih muncul ini karena ada properti display block. Nah, ini tetap akan dimunculin padahal tingginya sudah kita atur 10 px. Kalau nggak percaya tingginya 10 px, kalian bisa lihat di sini. Nah di sini ada 683 kali 10, maksudnya 10 ini ada tingginya. Jadi sebenarnya styling si width sama height ini lebih sering dipakai buat gambar, atau kalian punya suatu font ya. Nah kayak gini, styling kayak gini, ini kan ada gambar lu. Nah kalian bisa ngatur tingginya berapa, heightnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Ini paling cocok sebenarnya dipakai buat si styling gambar. Belum lagi kayak misal pembagian layout. Jadi kalau suatu website kan bisa ada layoutnya kayak gini kan, ini sampai sini, terus ini sampai sini, dan ini juga ada lagi sedikit. Jadi dalam satu layout width ini dibagi menjadi 3 kolom. Nah itu biasanya paling sering dipakai di situ si width sama height ini. Oke. Terus yang terakhir adalah si background. Nah background ini sebenarnya banyak sekali fungsinya. Sebagai contoh, background ini ada setidaknya ada berapa ini? Ada 5. Kita bisa pakai background color, background image, background repeat, contohnya background repeat, terus background attachment, attachment posisi. Nah sebagai contoh, kalau kita pengen body yang ini ya, kita pengen ngatur warnanya kita ganti. Nah kalian bisa ganti misal yang mana yang ini kan agak keabu-abuan ya, kita bisa tambahin di body background color. Nah kita tambahin aja, kita coba aja hasilnya bagaimana. Nah
maka dia warnanya si background color ini jadi warna biru. Nah ini contoh untuk kalau background color. Nah kalau background yang lainnya apalagi background image. Nah biasanya background image ini dipakai buat kalau backgroundnya itu berupa gambar. Nah berupa gambar, kita lihat contohnya bagaimana kalau di Vitrisco. Biasanya si background image ini ada URL. Nah kita nggak bisa sebenarnya bikin background itu gabung antara image sama color, jadi harus salah satu. Misal kita pengen si background mana background nah background image, kita komentar dulu ya, terus kita pakai URL. Nah URL itu misal kita pakai si gambar yang ada di aset ini. Nah jadi seperti ini. Jadi si kadang kan pernah lihat kan website itu di belakangnya ada background gambarnya. Nah ini yang dipakai adalah styling background image. Nah URL ini adalah lokasi gambarnya, seperti itu aja. Terus ada juga repeat itu dalam arti misalnya contoh begini ya, kalau kita punya gambar kan kadang kan berulang-ulang ya, berulang-ulang itu dalam arti seperti ini kan berulang-ulang. Nah kalian nggak pengen berulang-ulang, sebenarnya bisa kalian ngatur kayak background repeat, no repeat, nah seperti itu. Jadi kita contohin aja background repeat, no repeat. Nah, kita lihat, nah nanti akan gambarnya seperti ini. Jadi dia nggak akan berulang berdasarkan lebar si browser. Ada juga kayak background position, attachment. Ini kalian bisa lihat aja di Vitrisco contoh-contoh dari background. Tinggal di custom aja sesuai kebutuhan. Soalnya kalau saya nggak begitu suka dengan background gambar, tapi saya lebih suka biasanya pakai kayak gini apa ini? Background color. Jadi kalau kita lihat sih suatu konten itu biasanya jadi agak berwarna. Kalau kalian perhatiin kan kayak konten berita atau konten apa sekarang udah jarang kalian lihat si kontennya itu pakai background color, background image, lebih kecenderungan pakai background color ya, seperti itu. Jadi ini adalah styling atau properti yang paling sering dipakai. Nextnya kita akan nyoba styling pakai framework CSS, dan apa framework CSS itu akan kita bahas di next video.